Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi dan selamat menikmati satu hari baru lagi buat kita. Kamis tanggal 16 September tahun 2021. Terpujilah Tuhan kita yang hidup, karena dalam anugerahnya Dia telah memberkati tidur malam kita dan membangunkan kita di hari yang luar biasa ini. Amin. Sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan hari ini, marilah kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dalam menjalani hari ini, yang akan tetap kita ambil dari pembacaan Alkitab 31 hari bersama kitab 1 Samuel. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-16, maka kita akan membaca kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-16, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-23. Doa saya ketika saudara setia dalam mengikuti pembacaan Alkitab satu hari satu pasal ini akan membuat saudara semakin memahami Tuhan dan tentunya semakin bertumbuh dan berakar kuat bersama dengan Tuhan. Amin. Sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Judul perenungan kita hari ini, Pilihan Tuhan. Awal kisah Daud sangat berbeda dengan Saul. Saul dicatat sebagai pemuda berwajah paling ganteng dan bertubuh paling tinggi di Israel. Walaupun ia seorang pemalu, ia adalah seorang yang sempurna secara fisik dan penampilan. Tidak ada yang meragukan kemampuannya untuk menjadi raja atas Israel, kecuali beberapa orang berandal. Tidak demikian dengan Daud. Bahkan ayahnya sendiri pun berpikir ia tidak cukup layak untuk menjadi raja. Ia dipandang terlalu muda dan tidak siap terlibat dalam kegiatan militer. Apalagi kalau dibandingkan dengan kakak-kakaknya, ia sama sekali tidak memiliki penampilan yang meyakinkan untuk menjadi seorang raja. Samuel sendiri tak luput dari kealpaan manusia ini. Ia terkesan pada pandangan pertama saat melihat Eliab, kakak tertua Daud. Akan tetapi Tuhan langsung menegurnya bahwa kriteria yang Tuhan pakai bukanlah kriteria yang manusia pakai. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Daud memang bukan kandidat pertama yang akan terlintas dalam benak banyak orang ketika mereka hendak memilih raja. Daud memang bukan kandidat pertama yang akan terlintas dalam benak banyak orang ketika mereka hendak memilih raja. Hanya saja, apa yang baik di mata manusia belum tentu berkenan kepada Tuhan. Dari seorang pemimpin, Tuhan menghendaki kehidupan yang berintegritas dan dapat menjadi teladan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Ia tidak menuntut kehidupan yang sempurna. Yang dikehendaki Tuhan ialah hati yang siap diajar dan mengutamakan Tuhan di atas kekuasaan dan gengsi pribadi. Israel telah mengalami hidup di bawah pimpinan seorang raja mengagumkan secara fisik, tetapi begitu memperoleh kekuasaan, ternyata lebih mementingkan diri sendiri daripada Tuhan. Kini Daud, Tuhan akan membawa Israel kepada babak berikutnya dalam kehidupan bersamanya. Sidang jemaat Tuhan, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, dalam mengikut Tuhan, baiklah kesalahan yang dibuat Saul dan kriteria pemilihan Daud menjadi pelajaran yang penting dan serius bagi kita, yaitu bahwa hidup yang berkenan kepada Tuhan adalah hidup yang mengandalkan Dia, peka terhadap tuntunannya, dan siap untuk bertobat setiap saat Ia menegur. Hal yang lain yang dipesankan dari kisah pemilihan Daud ini adalah jangan pernah memandang remeh orang-orang yang di sekitar kita, yang mungkin menurut penilaian kita dia tidak ada apa-apanya. Selama orang itu sungguh-sungguh melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan, mungkin hidupnya jauh lebih baik dari hidup kita. Bukan berarti kita menilai diri kita kurang daripada yang lain, tapi paling tidak kita dapat memandang siapapun yang ada di sekitar kita dengan rasa kagum terhadap Tuhan. Karena Tuhan tidak memandang paras, tidak memandang apa yang lebih secara duniawi, tapi Tuhan melihat hati. Selama kita dapat menjaga hati kita berkenan kepada Tuhan, taat kepada setiap perintah Tuhan, setia mengiring Tuhan, percayalah, dengan segala kapasitas, kekurangan, dan kesederhanaan kita, Tuhan bisa pakai kita untuk alat kemuliaannya. Amin. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman-Nya yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan, kaki kiri kita melangkah sepanjang hari ini, percayalah Tuhan ada di sana untuk memberkati dan berkenan kepada kita. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Doaku kepada saudara yang masih sakit secara fisik, di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah kesembuhan sesuai dengan takaran imanmu. Dan bagi saudara yang memiliki beban berat, persoalan-persoalan sangat pribadi, percayalah ketika engkau datang kepada Tuhan dan menyerahkan semuanya, bukankah Tuhan yang berjanji akan memberikan kelegaan kepada setiap orang
yang datang dan berserah kepadanya. Karena itu, percayalah Tuhan akan menolong saudara untuk menyelesaikan setiap persoalan itu. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.